Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya sebagai moderator dalam kegiatan podcast hari ini. Alhamdulillah, tentang materi yang ditugaskan kepada kami, yaitu visi, misi, tujuan, dan nilai dalam pendidikan Islam. Materi yang akan disampaikan. Oleh karena itu, untuk tidak berpanjang lebar lagi, saya akan memberikan kesempatan kepada para narasumber yang insyaallah hari ini akan menyampaikan materinya. Langsung saja pada kesempatan hari ini telah ada bersama kita dua narasumber yang akan menyampaikan terkait dengan visi misi, tujuan, dan nilai dalam pendidikan Islam. Karena itu sebelumnya saya perkenalkan narasumber yang pertama, yaitu Saudari Erbayanti. Apa kabar Saudari Erbayanti? Alhamdulillah sehat. Kemudian yang kedua, sudah ada juga di tengah kita narasumber yang kedua, yaitu Nita Sampai Padang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Untuk itu mungkin langsung saja saya akan berdiskusi dengan kedua narasumber ini terkait dengan visi misi, tujuan, dan nilai dalam pendidikan Islam. Mungkin pertanyaan pertama saya akan bertanya kepada narasumber pertama, yaitu Saudari Erbayanti. Bagaimana definisi dari visi misi, tujuan, dan nilai dari pendidikan Islam ini? Ya, baiklah, langsung saja. Jika kita melihat dari definisi visi, misi, tujuan, dan nilai, kita harus perlu mengetahui dulu. Pertama, yaitu bahwa visi menurut Siagin 2008 bahwa visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi untuk perusahaan yang ingin dicapai. Dan menurut pendapat saya mengenai visi itu, bahwa visi itu sangat penting, karena bahwa di organisasi visi adalah kondisi yang diharapkan oleh organisasi di masa yang akan datang, sehingga visi itu bersifat jangka panjang. Melihat dari misi, setelah itu misi itu jawaban terhadap mengapa organisasi itu didirikan. Bahwa misi itu alasan yang mendasar atau esensi suatu organisasi. Jadi visi misi dalam organisasi itu sangat penting. Adapun tujuan itu adalah salah satu yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, dan sasaran konkretnya ingin dicapai dalam pendidikan Islam sering kali diukur dengan indikator tertentu. Adapun dalam tujuan pasti ada sasaran. Sasaran pertama yaitu ada langkah-langkah konkret yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut agar lebih rinci daripada tujuan dan bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau yang dicita-citakan. Dan tujuan pasti ada sasaran pun untuk mencapai nilai. Jadi kita harus mengetahui apa itu nilai. Nilai itu landasan organisasi dan seluruh anggotanya dalam bentuk berperilaku untuk mencapai tujuan tersebut. Itulah mengenai pendapat saya mengenai dari definisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan nilai. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas paparan definisinya. Kemudian cukup menarik ya apa yang mungkin sudah disampaikan tadi terkait dengan definisi visi, misi, tujuan, dan nilai pendidikan Islam. Selanjutnya saya ingin bertanya pertanyaan yang kedua mengenai bagaimana kriteria visi dan misi yang baik, kemudian
bagaimana cara menilainya? Mungkin pertanyaan ini akan saya tanyakan kepada narasumber yang kedua, yaitu Saudari Nita. Kepada Saudari Nita dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan dari moderator terkait dengan kriteria visi misi dan bagaimana cara menilai visi misi tersebut. Saya akan merujuk ke pertanyaan pertama tadi, itu terkait dengan kriteria visi misi yang baik. Perlu kita ketahui bahwa ada 3 poin penting dalam kriteria visi misi yang baik. Yang pertama itu relevan dan inspirasional, kemudian yang kedua itu spesifik, terukur, dan realistis, kemudian poin yang ketiga itu waktu yang ditentukan. Kemudian kalau kita merujuk ke pertanyaan yang kedua tadi, itu terkait dengan bagaimana cara menilai visi misi, tujuan, sasaran, dan nilai dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu, visi harus menjadi gambaran yang inspiratif dan mencerminkan nilai-nilai keislaman. Kemudian poin yang kedua itu, tujuan harus diukur untuk melihat apakah hal tersebut tercapai. Kemudian poin berikutnya itu sasaran. Sasaran harus dianalisis untuk menentukan apakah hal itu mencapai tujuan atau tidak. Kemudian penilaian. Nilai harus mencakup kesesuaian dengan ajaran Islam, sesuai dengan apa yang kita bahas pada hari ini, pendidikan Islam. Jadi harus sesuai dengan pendidikan Islam. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Sekarang untuk pertanyaan yang terakhir, apa isu yang diangkat mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, dan nilai pendidikan Islam? Mungkin saya persilakan ke di antara kedua narasumber kita pada hari ini untuk menjawabnya. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin saya mencoba menjawab pertanyaan dari moderator tadi. Saya ingin menyampaikan satu isu tentang urgensi perumusan visi, misi, dan nilai pada lembaga pendidikan Islam. Itu penelitian dari Devi Paramita. Nah, terkait dengan isu ini muncul sebuah pertanyaan bahwa apakah pendidikan Islam itu harus memilih visi misi yang sesuai dengan kemajuan yang masa akan datang. Perlu kita ketahui bahwa peran dan fungsi lembaga pendidikan Islam tidak akan terwujud tanpa dibarengi dengan perumusan visi misi dan nilai pada pendidikan Islam. Sebab dengan visi misi dan nilai, maka arah pendidikan Islam itu nantinya menjadi lebih jelas dan terarah. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Bagaimana dengan narasumber kedua? Mungkin ada isu yang mungkin didapat. Menurut saya, mengenai isu yang saya mau jelaskan ini, mengenai isu tentang di dunia pendidikan, bahwa dalam penelitian ini yang berjudul Partisipasi Pendidikan Islam dalam Menetralisir Isu-Isu Global, bahwa isu yang di sini dipertanyakan yang muncul itu mengenai apakah masalah bangsa Indonesia akan teratasi dengan adanya kurikulum terbentuk. Untuk menghindari isu ini, bahwa kita lihat, maka menghadapi hal itu, eksistensi pendidikan Islam yang nyata ini perlu memberikan pengaruh nyata dari zaman ke zaman. Ekstensi pendidik Islam yang nyata ini perlu memberikan pengaruh nyata dan aktif mewarnai arah kemajuan sains teknologi, sebagaimana
di dalam area globalisasi yang seperti sekarang ini. Itulah isu yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber yang di hari ini telah memaparkan mengenai visi, misi, tujuan, dan nilai dalam pendidikan Islam. Ya, semoga podcast kita pada hari ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita terkait dengan hal tersebut. Oke, saya ucapkan terima kasih atas waktunya kedua narasumber yang menyempatkan hadir untuk diwawancara pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya kami mohon untuk dimaafkan. Kami akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.